jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam pembelajaran firman Allah dari channel Bible Study Gereja Eleos Malang. Kita bersyukur di tengah-tengah perayaan Paskah, kita boleh merayakan kemenangan Kristus dari antara orang mati. Ia bangkit. Dan kemenangan itu bukan hanya diberikan dan menjadi miliknya, tetapi firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa kemenangan itu sesuatu hal yang diberikan kepada siapa yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu di sore hari ini, agar kita menjadi orang percaya yang benar-benar hidup seturut dengan kebenaran, sesuai dengan identitas diri kita sebagai orang Kristen, maka itulah sebabnya kita terus belajar kebenaran firman Allah itu untuk kita bisa menghidupi keyakinan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah perayaan memperingati hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati, di mana Engkau telah memenangkan dan telah menang mengalahkan maut. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kemenangan itu menjadi sesuatu hal yang penting di dalam hidup kami. Khususnya kami yang sudah percaya kepadamu bahwa Engkau telah membebaskan kami dari kuasa maut. Itulah sebabnya ya Tuhan, Engkau juga boleh mengingatkan kami untuk selalu menghidupi iman percaya kami itu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kehidupan sebagai orang Kristen yang boleh memberkati banyak orang. Sehingga melaluinya Tuhan, banyak orang percaya kepadamu. Itulah sebabnya kami dengan tiada henti ingin belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Kiranya Engkau juga boleh memakai hamba-Mu di dalam memberitakan, mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan. Berkati setiap umat-Mu, bagi mereka yang mendengarkan channel Bible Study ini, sehingga mereka boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini coba memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang arti menjadi seorang Kristen. Dan bagaimana kita menghidupi iman kekristenan kita itu di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang Kristen tidak hanya menyatakan bahwa saya percaya, tetapi bagaimana mereka menyatakan kehidupan percaya mereka itu di tengah-tengah dunia ini. Maka sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang tokoh, yaitu Nikodemus. Siapa Nikodemus itu? Yaitu seorang Farisi. Dan hari ini kita akan melihat sebuah tema, yaitu dilahirkan dari daging atau roh. Maka saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi pembahasan kita di sore hari ini, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Dan di dalam pembahasan ini saya akan bagi dalam beberapa tema nanti di dalam konteks ini. Tetapi hari ini kita fokus di dalam memahami dilahirkan dari daging atau roh. Ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, demikian apa yang menjadi nats pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Misalkan di dalam ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita bersyukur karena melalui ayat ini memberikan kepada kita satu jaminan yang pasti tentang hidup yang kekal. Bagaimana kita mendapatkan hidup yang kekal? Dan dikatakan di sini adalah barang siapa yang percaya. Ya. Jadi percaya adalah sesuatu alat yang dipakai setiap orang percaya untuk bisa mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Tentu percaya kepada siapa di sini? Yaitu kepada Yesus, anak tunggal Allah. Tetapi bagaimana di dalam memahami tentang percaya itu? Ya. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak salah memahami dampak daripada percaya ini. Kadang-kadang di dalam ketidakfahaman, ketidakmengertian, akhirnya apa? Banyak orang terjebak. Pokoknya saya percaya, terserah setelah itu saya mau hidup bagaimana, maka itu tidak berpengaruh terhadap jaminan hidup kekal yang saya peroleh. Tentu hal ini perlu dipertanyakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa kita perlu pertanyakan? Karena di dalam apa yang Tuhan Yesus katakan, khususnya di ayat 3, ketika Yesus bercakap atau berbicara dengan Nikodemus, maka ia menekankan tentang hal dilahirkan kembali. Ya, inilah yang menjadi bagian yang kita boleh diskusikan atau kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, bagaimana memaknai tentang percaya itu dengan dan bagaimana dihubungkan dengan kelahiran kembali atau dilahirkan dari daging atau roh. Sekali lagi ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Siapa Nikodemus? Sudah jelas di dalam ayat ini memberikan kepada kita tentang identitasnya. Dia adalah seorang Farisi. Dan kita tahu bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang Farisi ini bukan orang awam. Mereka adalah kelompok yang terdidik dalam hukum-hukum Taurat. Ya, mereka adalah seorang cendekiawan agama Yahudi. Ahli-ahli Taurat. Seorang pemimpin agama. Bahkan anggota mahkamah agama. Ya. Jadi di dalam keagamaan, maka Nikodemus ini bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang tidak mengerti tentang hukum Taurat. Ia sangat faham. Ia sangat mengerti tentang bagaimana hidup sebagai umat perjanjian Allah. Dengan ketaatan-ketaatan kepada hukum Taurat. Maka ketika ia punya kesempatan, ya, kita bersyukur karena melalui ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa walaupun Nikodemus itu adalah seorang cendekiawan, seorang pemimpin agama, seorang mahkamah agama, tetapi ada satu kerinduan dia untuk mengerti tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ia tidak menutup diri terhadap pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin ia begitu heran terhadap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Dan rasa ketertarikannya itulah yang membuat Ian datang kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, ia datang pada waktu malam. Ya. Memang ada banyak hal yang menjadi perdebatan kenapa ia harus datang pada waktu malam. Kenapa tidak pada waktu siang dan lain sebagainya. Tetapi hal itu bukan menjadi fokus kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Yang penting di sini siapa yang datang kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus itu tidak menutup tangan. Ia mau menerima. Orang itu mau datang kepada dia kapan saja. Nah, itulah indahnya keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa ia mau membuka diri. Ia mau menerima kita kapan saja, di mana saja. Seperti seorang tokoh yang bernama Nikodemus ini. Ya. Yang penting kita dengan penuh kerendahan hati mau datang kepada dia. Mau mengerti tentang apa yang diajarkan. Kita tidak menjadi orang yang menutup diri. Dan di dalam percakapan ini kita perhatikan ketika ia memanggil Yesus. Ya, sekali lagi dalam konteks pada zaman itu. Mereka mengerti tentang Yesus adalah seorang utusan. Utusan daripada Allah. Makanya mereka memanggil dia sebagai rabi atau guru, seorang pengajar. Maka di dalam percakapan itu dia ingin memahami tentang apa yang Yesus lakukan. Dan ia sungguh terheran-heran. Dan ia pasti mengakui di mana dalam pernyataannya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka ia percaya itu adalah karena Tuhan memberikan kepada dia. Karena Allah memberikan kepada dia. Karena Allah menyertai dia. Jadi satu pengakuan dari seorang Nikodemus. Walaupun itu sering bertentangan dengan Tuhan Yesus dalam pengajaran-pengajaran. Tetapi ia mengerti dan ia tahu. Ia coba bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka ia sadar bahwa ini tidak sama dengan orang-orang lain. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pasti berasal dari Allah. Karena sekali lagi dikatakan di sini, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 2 bagian B, bagian terakhir. Jadi kalau Tuhan tidak menyertai, maka tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dapat terjadi. Sebuah pengakuan jujur dari seorang Nikodemus. Dan di dalam keheranan itu ia bertanya kepada Yesus. Ia ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana memahami pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, khususnya kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kerajaan Allah itu bagi kamu. Menyediakan kerajaan Allah itu bagi kamu. Maka itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan daripada Nikodemus. Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian tadi ketika kita membaca di dalam ayat 16, orang percaya maka mereka beroleh hidup yang kekal. Percaya beroleh hidup yang kekal. Tapi di sini berkata, kalau ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu seperti apa makna daripada dilahirkan kembali? Di sini kita harus memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa penegasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa seseorang yang ingin diselamatkan, maka ia perlu juru selamat. 16 tadi, setiap orang percaya kepada anak itu, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Kalau ia tidak percaya, maka ia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi pernyataan Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah penegasan, bahwa untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, maka kita memerlukan seorang penyelamat. Kenapa kita perlu seorang penyelamat? Di dalam pembelajaran sebelumnya sudah saya tegaskan kepada kita dan sudah saya sampaikan, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari cengkraman kuasa dosa itu. Sehebat apapun jabatan orang, sepintar apapun dia di dalam keagamaan dia, maka ia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari cengkraman kuasa maut itu. Nah, inilah yang Tuhan Yesus tekankan kepada Nikodemus. Ia ingin mengoreksi tentang pemahaman dasar keagamaan dan pengertian yang dimiliki oleh Nikodemus tentang kerajaan Allah. Bagaimana mereka mendapatkan kerajaan Allah, atau bagaimana mereka masuk ke dalam surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus latar belakang seorang Farisi. Tentu orang Farisi adalah seorang Yahudi. Maka kita paham di dalam konteks perjanjian lama, maka setiap anak-anak Yahudi, orang-orang Yahudi atau orang Israel pada umumnya, maka sejak kecil mereka telah dididik tentang pengajaran-pengajaran yang telah mereka dapatkan sebagai umat pilihan Allah. Karena mereka punya jabatan sebagai umat pilihan Allah, maka otomatis dalam keyakinan mereka, mereka akan memperoleh keselamatan. Mereka tidak akan dibuang. Mereka pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sejak kecil Nikodemus ini telah diajarkan bahwa karena dia bukan kaum di luar daripada Yahudi, maka otomatis jaminan keselamatan itu ia dapatkan. Itulah yang difahami oleh Nikodemus. Itulah yang sejak kecil ia dididik oleh orang tuanya, oleh pendidik-pendidik keagamaan mereka. Sebuah identitas yang sudah melekat kepada diri mereka. Umat pilihan Allah. Maka mereka pasti akan masuk kerajaan Allah. Kecuali kalau ada di antara mereka murtad atau
tidak lagi mengikuti adat istiadat orang Yahudi atau melakukan kejahatan yang luar biasa yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang dituntut di dalam hukum Taurat. Itulah yang difahami oleh seorang Nikodemus. Tetapi melalui apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia, bahwa untuk bisa melihat kerajaan Allah itu, maka ia harus mengalami lahir kembali. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan Nikodemus bahwa segala jabatan, segala amal perbuatan, segala ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh Nikodemus sesuai dengan hukum Taurat, maka itu bukan sebuah jaminan untuk dia bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa jabatan, amal, perbuatan, atau ketaatan terhadap hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah, ini bukan jaminan untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah. Kok bisa? Tadi sudah saya singgung bahwa dosa yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau ketaatan kita, amal perbuatan kita tidak kita lakukan secara sempurna dalam hidup ini, sesuai dengan standar yang telah Tuhan tentukan, maka jelas kita tidak akan bisa layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya di dalam pengajaran firman Allah, perbuatan-perbuatan kita itu Bapak Ibu dan Saudara bukan sebuah hal yang memberikan jaminan bagi kita. Tetapi iman percaya kepada Kristuslah yang membuat dan memberikan jaminan kepada kita untuk diselamatkan. Maka di dalam memberikan uraian itu kepada Nikodemus, bahwa segala ketaatan amal perbuatan itu tidak memungkinkan dia untuk masuk di dalam kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus tegaskan apa yang perlu ia lakukan. Nikodemus atau siapapun dia, maka ia harus mengalami yang namanya lahir kembali. Ya. Hanya dengan kelahiran kembali oleh pekerjaan Roh Kudus, hidup manusia bisa berkenan kepada Allah. Kalau demikian Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita berkata, lah apa artinya saya percaya demikian? Bukankah dengan percaya saja saya masuk surga? Bukankah itu pernyataan yang dikemukakan di dalam pembelajaran kitab Yohanes ini? Apa setiap orang percaya menjadi jaminan untuk bisa masuk surga? Saya katakan lagi, iya. Jaminan percaya kita adalah kita bisa diselamatkan. Percayaan kepada Kristus. Tetapi kepercayaan itu seperti apa diwujudkan dan apa buktinya? Inilah yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus tentang engkau percaya, tetapi nyatakan kepercayaanmu itu di dalam kehidupanmu dengan cara apa? Engkau harus dilahirkan kembali. Ya. Lalu seperti apa di dalam percakapan itu? Kita tahu bahwa Nikodemus sekali lagi dia adalah pemimpin agama. Dia adalah seorang cendekiawan yang seharusnya ia mengerti pengajaran-pengajaran firman Allah atau hukum Taurat. Tetapi sungguh mengherankan ketika Yesus bicara kepada dia tentang dilahirkan kembali,
maka ia mengalami kesalahpengertian. Bahkan ia tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika ia berkata kepada Tuhan Yesus di dalam ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi pemahaman daripada seorang Nikodemus tentang makna dilahirkan kembali ini adalah bersifat literal. Itulah sebabnya ketika ia berkata dan bertanya kepada Yesus, mungkinkah seorang yang sudah tua akan kembali ke dalam rahim ibunya? Maka tidaklah heran Tuhan Yesus begitu menegur pemahaman-pemahaman seorang Nikodemus. Tapi kita bersyukur bahwa Nikodemus bisa menerima itu dengan baik. Ia membuka dirinya untuk memahami tentang pengajaran Tuhan Yesus. Ia tidak mengeraskan hati. Kenapa? Ada satu rasa rindu untuk mengenal. Ada satu kerinduan di dalam hatinya untuk tahu tentang pengajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Ia tidak menolak. Ia tidak mengeraskan hati. Itulah sebabnya ketika rasa penasaran itu muncul, maka Tuhan Yesus kemudian mengajar kepada dia tentang apa itu dilahirkan kembali. Sekali lagi ketika Tuhan Yesus menjawab kepadanya di dalam ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutip apa yang tertera di dalam kitab Perjanjian Lama tentang pembaharuan rohani seseorang, yaitu pembasuhan oleh air dan roh. Kita baca kitab Yehezekiel. Yehezekiel pasal 36 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengutip pengajaran dari Nabi Yehezekiel kepada umat Israel tentang pembaharuan hidup. Bagaimana mereka bisa mewujudkan hidup sebagai umat Allah. Maka mereka perlu pembaharuan-pembaharuan dalam hidup mereka. Makanya tadi di dalam hal ini, maka Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada Nikodemus bahwa pembaharuan itu harus terjadi dengan apa? Pencurahan air yang jernih, kemudian pemberian roh. Ya, kalau kita lihat di dalam Yehezekiel ini, siapa yang melakukan itu semua? Bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang bertindak. Jadi Tuhan Yesus ingin meluruskan konsep pemahaman daripada Nikodemus sekali lagi.
bahwa keyakinan dia sebagai seorang umat Allah, sebagai umat pilihan Allah oleh karena mereka lahir sebagai umat Israel. Maka Tuhan Yesus ingatkan kembali kepada dia bahwa kelahiran jasmani dia itu tidak akan berarti, tidak akan cukup bagi dia untuk mendapatkan dan memperoleh kerajaan Allah. Tapi ia harus mengalami yang namanya kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali yang ditegaskan di sini? Tuhan Yesus kemudian menguraikan tentang apa itu dilahirkan daging dan apa yang dilahirkan dari roh. Apa itu yang dilahirkan dari daging? Ini menjelaskan tentang sekali lagi bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah yang lahir secara garis keturunan, secara manusia, dilahirkan dari ayah dan ibu mereka, ya, dikandung oleh ibu mereka, kemudian lahir sebagai umat Yahudi. Nah, itu yang dimaksudkan di sini adalah kelahiran oleh karena daging. Identitas sebagai seorang umat pilihan Allah. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, ia juga harus dilahirkan dari roh. Ya, inilah yang Tuhan Yesus tegaskan di sini. Bahwa mengalami kelahiran itu bukan hanya bicara tentang identitas sebagai umat Allah, tetapi ia harus mengalami satu pembaharuan hidup. Contoh Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada banyak orang bangga dan mengatakan saya orang Kristen. Kekristenan mereka adalah kekristenan karena faktor keturunan. Secara jasmani mereka adalah orang Kristen. Dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga umat Kristen. Tapi persoalannya, apakah dengan identitas yang tertera di dalam KTP-nya, di dalam apa yang ada dalam identitas, entah KTP, entah ijazah, dan lain sebagainya, apakah itu sebuah jaminan dalam hidupnya untuk dia memperoleh hidup yang kekal? Bukan. Tapi secara daging ia dilahirkan seperti itu sebagai umat Kristen. Tetapi orang ini harus mengalami kelahiran yang kedua di sini, yaitu dilahirkan dari roh, pembaharuan hidup. Jadi sekali lagi di sini adalah Yesus sedang mengajarkan kepada Nikodemus tentang apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Nabi Yezekiel. Perlunya pentahiran terhadap dosa melalui baptisan, pembaharuan hidup, ya, sebagai wujud daripada sebuah pertobatan mereka, di mana di dalam bagian ini kita diingatkan tentang, ya, baptisan air sebagai wujud daripada baptisan pertobatan. Yohanes Pembaptis melakukan tindakan pembaptisan sebagai wujud daripada mengingatkan umat Israel pentingnya pertobatan hidup. Jadi baptisan air yang dilambangkan di itu adalah sebuah pekerjaan daripada Roh Kudus dengan tujuan mentahirkan hati seseorang sehingga ia mewujudkan dan menyatakan pertobatannya. Tetapi ada juga, ya, baptisan roh, yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Allah itu dalam hidup seseorang. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, pembaharuan di sini dilakukan oleh roh. Ini memang sesuatu pekerjaan yang tidak bisa kita tahu kapan itu terjadi.
tetapi wujudnya akan kelihatan. Lewat apa? Terjadi perubahan-perubahan pada hidup seseorang yang telah mengalami kelahiran itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah pengandaian di sini. Bagaimana seseorang yang dilahirkan dari roh itu seperti tiupan angin. Kita hanya mendengar bunyinya. Kita tidak tahu wujudnya seperti apa. Ya. Kita hanya merasakan tentang suaranya. Tapi kita juga tidak tahu asalnya dari mana. Ya. Jadi ini penegasan daripada Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dan bukan hanya kepada Nikodemus, tetapi kepada kita sampai hari ini. Jadi identitas sebagai orang Yahudi, identitas sebagai orang Kristen dalam KTP dan lain sebagainya, itu bukan sebuah jaminan bahwa seseorang itu akan diselamatkan. Jadi sekali lagi, bahwa apa yang difahami oleh Nikodemus seperti apa yang ada di dalam pengertian yang lama atau agama Yahudi, bahwa kelahiran jasmani sebagai keluarga orang Yahudi adalah patokan bagi mereka mendapatkan janji keselamatan. Janji yang telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya sebagai umat Allah. Mereka harus mendapatkan yang namanya sunat. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus di sini mengubah konsep berpikir daripada Nikodemus. Tuhan Yesus menawarkan hal yang mutlak diperlukan untuk menjadi anggota kerajaan Allah, yaitu kelahiran baru. Nah, sekarang kita memahami seperti apa yang dimaksudkan dilahirkan kembali itu. Jaminan keselamatan oleh karena percaya kita dapatkan, iya. Hanya dengan percaya kepada Kristus, maka keselamatan kita sudah terjamin. Tetapi saya katakan di sini, sebagai orang yang telah percaya itu, maka ia harus menunjukkan hidup sebagai orang yang telah dilahirkan baru. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli, ya, tentang makna kelahiran kembali, di dalam bahasa Ibrani yaitu palingenesia, dalam bahasa Yunani memberikan arti genao atau anagenao. Ya, di dalam bahasa Ibrani menyatakan itu awal mula hidup yang baru bagi seorang Kristen. Awal mula. Jadi ini tidak bicara tentang dia dilahirkan di tengah-tengah umat Kristen atau tidak. Tetapi awal mula ia memulai hidup yang baru sebagai seorang Kristen. Nah, kapan itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Awal mula hidup yang baru sebagai orang Kristen, ketika seseorang itu membuka diri dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itulah awal mula orang itu memulai hidup baru di dalam iman percayanya. Entah itu dia masih muda, entah itu dia dalam kondisi sudah tua dan lain sebagainya. Tetapi sejak ia percaya, makanya tadi saya tegaskan di sini bahwa ini bukan bicara tentang identitas di dalam KTP-nya orang Kristen. Tidak. Bisa saja dia sebagai orang Kristen dalam identitas KTP, tapi sesungguhnya ia belum percaya kepada Tuhan dengan baik dan benar.
Tetapi sejak ia mewujudkan dan menyatakan imannya di dalam Kristus, itulah yang dinyatakan di sini sebagai bukti wujud orang itu mengalami kelahiran kembali. Dan di dalam bahasa Yunani artinya memperanakan kembali atau mengandung atau melahirkan. Tentu di sini bagaimana proses itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang itu dapat mengalami kelahiran kembali. Kadang-kadang kita memaknai kelahiran kembali itu dengan ada namanya pertobatan dalam hidup kita. Ya. Memang itu tidak salah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi saya katakan itu adalah wujud daripada seorang yang telah dilahirkan kembali. Ya. Tetapi kalau kita lebih memaknai tentang kelahiran kembali itu secara baik, maka ini dikatakan kelahiran kembali itu adalah karya kreatif daripada Allah sendiri. Dan kita sebagai manusia hanya bertindak pasif. Jadi kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk memulai tentang kelahiran kembali. Kenapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, kembali kepada asal kata, ya, yaitu misalkan tadi asal kata genao, anagenao dalam bahasa mengandung. Ini sebenarnya diberikan gambaran kepada kita, di mana seorang ibu mengandung seorang anak. Kapan itu terjadi? Bagaimana proses seorang bayi di dalam kandungan itu kemudian berwujud menjadi seorang janin dari hubungan suami istri. Tapi ia tidak mengerti kapan memulai janin ini terbentuk. Yang nanti baru dimengerti setelah beberapa waktu. Maka seorang ibu mulai merasakan bahwa ia mengandung. Dan sampai pada akhirnya ia melahirkan seorang anak. Nah, ini yang dinamakan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kelahiran kembali itu adalah sesungguhnya karya kreatif Allah sendiri. Ia menghasilkan hidup yang baru. Ia menanamkan prinsip hidup baru. Ia menyebabkan prinsip hidup baru itu bertindak dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sekali lagi, ini kita tidak tahu kapan Tuhan mulai bekerja dalam hidup ini. Tapi yang kita bisa lihat adalah wujud daripada kelahiran kembali itu dengan hidup di dalam pertobatan. Kita mau hidup baru, meninggalkan perbuatan lama kita. Kita mau hidup sebagai umat Kristen yang terus meneladani Kristus dalam hidup kita. Ya. Inilah yang kita lihat. Inilah yang kita amati. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan pengandaian atau perumpamaan seperti angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Ya. Kita tidak tahu kapan, sumbernya dari mana, waktunya kapan. Tetapi yang kita tahu adalah hasil daripada kelahiran kembali itu, yaitu pertobatan dalam hidup kita. Nah, ini yang sering mungkin difahami bahwa seseorang lahir baru itu berarti hidup di dalam pertobatan. Tapi saya katakan itu adalah hasil daripada kelahiran kembali. Persoalannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa itu perlu? Kenapa kita perlu menanamkan hidup yang baru?
Jelas sekali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dosalah yang membuat kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Dosa membuat pemberontakan terhadap Allah. Dan kalau ada dosa dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana dosa itu harus diselesaikan? Sebagai orang percaya yang telah beriman kepada Kristus, maka penyelesaian dosa tidak hanya cukup kita menyesalinya. Oh, saya tahu saya berbuat salah, lalu menyesal. Kemudian kita berkomitmen, kita tinggalkan dosa itu. Tapi nyata-nyatanya kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Hari demi hari justru kita melakukan dosa lagi. Tetapi penyelesaian ini hanya bisa dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dengan apa? Ia memperbaharui hati kita, memperbaharui hidup kita secara total. Jadi dalam firman Tuhan kita tidak lagi hidup menurut keinginan-keinginan kita. Tidak lagi hidup menurut keinginan-keinginan daging. Tapi hidup menurut roh. Hidup menurut apa yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kelahiran kembali adalah tindakan ilahi. Di mana orang berdosa dicurai kehidupan spiritual yang baru. Dan olehnya prinsip-prinsip hidup baru itu dinyatakan dalam tindakan. Penanaman prinsip hidup rohani yang baru itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan ia mempengaruhi pemikiran kita, yaitu intelektual kita. Sekarang kita mengerti, memahami bahwa mencuri itu dosa, membenci itu dosa, tidak mengasihi itu dosa, dan berbagai macam hal yang lain. Yang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga dengan pemahaman kehidupan ini, pemahaman pengertian kita secara pengetahuan, kemudian mempengaruhi keinginan kita, kehendak kita. Bahwa kita tidak mau hidup di dalam dosa kita. Tidak mau lagi hidup di dalam dosa itu. Karena kita telah menyadari, oh, Kristus telah mati bagiku. Kristus telah berkorban bagiku. Ia telah mati bagiku begitu rupa. Ia telah menyelamatkan aku. Dari kehendak itulah mempengaruhi perasaan kita dan emosi kita. Sehingga kita tidak lagi mau hidup seperti perbuatan-perbuatan sebelumnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan dilahirkan kembali. Yaitu penanaman prinsip hidup baru sebagai umat percaya. Tuhan Yesus ingatkan Nikodemus, kalau engkau selama ini mengerti tentang kelahiran itu hanya sebagai tanda engkau adalah umat pilihan Allah, umat Israel. Sekarang ini bukan jaminan itu. Tapi engkau harus mengalami pembaharuan hidup. Engkau harus mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dan sebagai orang percaya ini harus dimulai dengan apa? Kita percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus akan ditanamkan di dalam hati kita. Sebagaimana kitab Yeskiel tadi. Dan Roh Kudus itulah yang akan memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Hidup baru dalam Kristus. Kiranya Tuhan
memberkati kita semua. Amin untuk pembelajaran firman Tuhan kepada kita di sore hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Bagaimana kami memaknai kehidupan dilahirkan kembali. Di dalam iman percaya kami kepadamu, sehingga kami mau hidup berkenan dan menyenangkan Engkau. Kami tidak hidup sebagai orang Kristen yang hanya karena identitas secara jasmani kami, tetapi kami mau hidup memperkenankan Engkau dalam hidup kami sebagai orang yang telah diselamatkan, mengingat karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, mereka yang telah belajar firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka mau hidup berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai bertemu di dalam pembelajaran firman Allah melalui channel Bible Study Gereja Elos Malang. Tuhan memberkati kita semua.